Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nafianti dari Bimbingan dan Konseling Islam 5A dengan NIM 1811320004 dalam mata kuliah Psikoterapi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 teori psikoterapi barat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Teori psikoterapi yang pertama yaitu ada teori rasional emotif yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1960-an. Teori rasional emotif ini menyatakan bahwa manusia itu bersifat rasional dan irasional, di mana masalah-masalah emosional itu terletak pada pikiran manusia yang tidak logis. Banyak juga perilaku emosional individu yang berpangkal pada self-talk atau omongan diri atau internalisasi kalimat, yaitu orang yang menyatakan kepada dirinya sendiri tentang pikiran-pikiran dan emosional yang bersifat negatif. Contohnya yaitu sepertinya saya orang yang paling bodoh di kelas ini, atau sepertinya saya tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Nah, dari self-talk yang bersifat negatif ini akan menimbulkan masalah-masalah emosi pada diri individu. Selanjutnya ada tujuan terapis. Tujuan terapis di sini yaitu untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga klien tersebut dapat mengembangkan dirinya sendiri. Contohnya yaitu ada individu yang mengalami trauma terhadap laki-laki karena pada masa lalunya si klien tersebut menjadi korban kekerasan yang menyebabkan klien tersebut takut untuk menikah. Nah, peran terapis di sini yaitu meluruskan pandangan irasional klien, yaitu klien tersebut menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Nah, dengan cara memberikan pengarahan bahwa tidak semua laki-laki itu berperilaku kasar. Nah, ada juga laki-laki itu yang baik, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri seperti rasa benci, marah, takut, dan lain sebagainya yang diakibatkan dari berpikir yang tidak rasional, dan melatih serta mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan hidup serta secara rasional. Selain itu juga untuk membangkitkan rasa percaya diri dan kemampuan diri. Contohnya yaitu terapis mengarahkan pemikiran klien yang irasional menjadi rasional, bahwa tidak semua laki-laki itu jahat, agar klien tersebut dapat mengembangkan rasa percaya diri sehingga ia mau untuk berkembang, yaitu salah satunya dengan klien tersebut mau menikah dan menjalin hubungan dengan laki-laki atau lawan jenisnya. Terapis dalam teori rasional emotif di sini yaitu bersifat direktif dan juga aktif. Maksudnya, psikoterapis di sini terpusat pada terapis itu sendiri, di mana terapis harus lebih aktif dan juga berperan daripada kliennya selama kegiatan terapi untuk membantu mengobati masalah klien. Nah, terapis ini juga merupakan instrumen yang mengajari dan mengarahkan pemahaman klien serta menentang keyakinan yang irasional yang sudah berakar secara mendalam. Oleh karena itu diperlukan terapis yang tidak hanya memiliki logika tapi juga pengetahuan yang luas. Peran terapis di sini adalah untuk mengubah pandangan klien yang irasional menjadi rasional. Oleh karena itu dibutuhkan terapis yang pandai, karena mengubah pandangan seseorang itu bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan terapis dengan wawasan yang luas, pandai, serta memiliki kecerdasan. Teknik yang digunakan dalam rasional emotif ini bersifat kognitif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan oleh kondisi si klien tersebut. Kognitif di sini yaitu berupa diskusi untuk mengarahkan pandangan irasional klien untuk memecahkan masalah, sedangkan afektif itu yaitu merubah perasaan klien yang disebabkan oleh pandangan irasional tersebut serta membongkar keyakinan irasional yang mendasari gangguan tersebut. Sedangkan behavioral itu setiap klien itu yang datang kepada terapis itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada klien yang
dijelaskan sekali langsung paham. Ada juga klien yang memerlukan contoh nyata yang dapat dilihat baru paham. Teori psikoterapi barat yang kedua yaitu ada psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Psikologi humanistik ini adalah teori yang membahas mengenai permasalahan tingkah laku manusia, terutama dalam potensi dan pengembangan diri, agar manusia itu dapat mengekspresikan dirinya dengan sebebas-bebasnya, sehingga segala potensi yang ada dalam dirinya itu dapat tersalurkan dan juga dapat memberikan kebahagiaan terhadap dirinya. Selain itu juga digunakan untuk mengarahkan individu tersebut untuk memahami perkembangan dirinya dan juga menghargai kehidupannya. Tujuan dari teori ini yaitu agar manusia itu tidak tergantung kepada orang lain serta dapat bertanggung jawab atas pilihannya dan juga dapat memaknai nilai-nilai dunia. Contohnya yaitu seseorang dapat menentukan cita-citanya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki dan juga dapat bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Teknik yang digunakan dalam teori humanistik ini yaitu teori humanistik ini tidak memiliki teknik spesifik dalam kegiatan terapisnya, melainkan menggunakan teknik psikoterapi lain yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Contohnya, ada seorang konseli yang mengalami masalah dengan lingkungannya, maka digunakan teknik behavioral dalam mengentaskan permasalahannya. Peran terapis dalam teknik ini yaitu membantu konseli agar menyadari keberadaannya, yaitu apa yang mau dicapai untuk memaknai hidupnya. Contohnya si konseli itu dalam memaknai hidupnya dia itu bekerja sebagai konselor agar hidupnya itu lebih bermakna dengan membantu orang lain. Teori psikoterapi barat yang terakhir yaitu ada teori Gestalt. Teori Gestalt ini dipopulerkan oleh Friedrich S. Perel. Teori ini memandang manusia secara positif yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab pribadi dan juga hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang baik sehingga mampu untuk membuat pilihannya atas kesadarannya sendiri. Teori ini berfokus pada kejadian-kejadian masa lampau yang menganggap yang dianggap sebagai suatu cara untuk mengulang kejadian masa lalu dengan menggunakan situasi sekarang. Konsep lain dari teori Gestalt ini yaitu adalah unfinished business, yaitu masalah yang belum selesai. Contohnya yaitu marah, emosi, dan lain sebagainya. Dan juga ada avoidance. Avoidance adalah penolakan atau penghindaran dari unfinished business tadi. Contohnya yaitu seseorang itu tidak menyukai mata pelajaran matematika, maka ia akan menghindarinya dengan cara bolos. Ia menghindari mata pelajaran tersebut karena dulu pernah dihukum oleh guru mata pelajaran tersebut yang menyebabkan pada masa sekarang ia akan selalu menghindari atau bolos pada mata pelajaran matematika tersebut. Peranan terapis pada teori Gestalt ini yaitu untuk membantu klien dalam melaksanakan peralihan dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan letak jalan buntu. Jalan buntu itu merupakan titik tempat individu menghindari perasaan yang mengancam karena dia merasa tidak nyaman. Jadi peran terapis di sini yaitu bertujuan untuk memandirikan klien untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tujuan terapi pada teori Gestalt ini yaitu yang pertama menjadikan klien tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu membantu klien agar dapat menerima dan memiliki kembali suasana atau kondisi yang baik saat ini dan menemukan jejak awal bahwa ia mampu melakukan banyak hal melebihi apa yang ia kira dengan mengarahkan kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Teknik teori Gestalt ini yang pertama ada top dog dan underdog. Top dog dan underdog ini merupakan teknik yang hampir sama seperti teknik kursi kosong, di mana top dog ini artinya didominasi dan underdog ini mendominasi. Jadi si klien itu dihadapkan
untuk membayangkan bagaimana jika dirinya berada di situasi didominasi atau mendominasi suatu keadaan. Yang kedua yaitu ada berkeliling. Nah, berkeliling untuk melakukan komunikasi kepada orang-orang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas titik-titik. Jadi si klien itu diminta untuk mengucapkan kalimat klien itu bertanggung jawab atas pilihannya. Misalnya, saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya pilih. Nah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bahwa dirinya lah yang akan bertanggung jawab atas pilihannya, bukan orang lain. Yang keempat yaitu saya memiliki rahasia. Maksudnya di sini yaitu klien diminta untuk mengemukakan rahasianya, dan si terapis memberikan pemahaman bahwa tidak ada manusia yang sempurna, agar klien itu menyadari ketika dia punya kekurangan maka tidak apa-apa, karena bukan hanya dia yang punya kekurangan, tapi orang lain juga memiliki kekurangan. Yang terakhir yaitu bermain proyeksi atau bermain peran, di mana klien melihat dirinya yang diperankan oleh orang lain untuk menilai dirinya lewat orang lain. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai teori psikoterapi barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.